Puspitasari, biasa disapa Intan, dengan NPM 202040640211. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hakikat matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian masalah pembelajaran matematika. Yang akan kita bahas pertama kali adalah pengertian matematika. Menurut Weismann, kata matematika berasal dari kata matema dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan atau belajar, dan matematikos yang diartikan sebagai suka belajar. Selanjutnya, pengertian matematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Matematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Selanjutnya, pengertian matematika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andi Hakim Nasution. Andi Hakim Nasution memaparkan bahwa matematika ialah ilmu struktur, urutan atau order, serta memiliki hubungan yang meliputi berbagai macam dasar pengukuran, perhitungan, serta penggambaran suatu bentuk objek. Kemudian yang kedua, menurut James and James, ia mengatakan bahwa matematika adalah suatu ilmu mengenai logika tentang bentuk, besaran, susunan, serta berbagai konsep yang memiliki hubungan satu sama lain dan dengan jumlah yang sangat banyak, yang terbagi menjadi 3 bidang, yaitu aljabar, geometri, dan analisis. Selanjutnya, pengertian matematika menurut Chandler Eccles dalam The Lianghi. Ia mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan dan hubungan-hubungannya. Selanjutnya, menurut R. Sujadi, matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir. Selanjutnya, ada definisi matematika. Definisi matematika dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, ada struktur yang terorganisasi. Sifat dalam teori matematika dibuat secara deduktif berdasarkan unsur yang tidak didefinisikan atau aksioma, sifat, atau teori yang bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, matematika sebagai alat. Matematika sering dipandang sebagai alat dalam mencari solusi dari berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, matematika itu berpola pikir deduktif. Artinya, suatu teori atau pernyataan dalam matematika dapat diterima kebenarannya apabila telah dibuktikan secara deduktif, umum, atau general. Kemudian, matematika, the way of thinking. Maksudnya bagaimana? Jadi, maksudnya adalah matematika sebagai cara bernalar. Mengapa dikatakan demikian? Karena matematika memuat cara pembuktian yang sahih atau valid, kemudian rumus-rumus dan aturan yang umum, atau sifat penalaran matematika yang sifatnya sistematis. Definisi matematika sebagai bahasa artifisial. Simbol merupakan ciri utama dalam matematika. Kemudian bahasa matematika itu sendiri adalah bahasa simbol yang bersifat artifisial, di mana ia akan memiliki arti apabila digunakan pada suatu konteks. Selanjutnya, matematika adalah seni yang kreatif. Penalaran yang logis dan efisien, serta perbendaharaan ide dan pola-pola yang kreatif dan menakjubkan itu membuat matematika sering disebut sebagai seni, khususnya seni berpikir yang kreatif. Matematika sebagai ilmu pengetahuan itu memiliki karakteristik atau ciri khas. Adapun karakteristik matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki objek kajian yang abstrak. Yang kedua, mengacu pada kesepakatan. Yang ketiga, berpola pikir deduktif. Yang keempat, konsisten dalam sistemnya. Yang kelima, memiliki simbol yang kosong dari arti. Dan yang keenam, memperhatikan semesta pembicaraan. Adapun penjelasan terkait dengan karakteristik matematika yang pertama, yaitu memiliki objek kajian yang abstrak. Maksudnya adalah matematika itu memiliki objek kajian yang bersifat abstrak atau tidak terlihat. Walaupun tidak setiap yang abstrak adalah matematika, namun objek kajian matematika yaitu berisikan fakta, operasi, prinsip, dan relasi. Selanjutnya, mengacu pada kesepakatan. Simbol dan istilah dalam matematika itu merupakan kesepakatan atau konvensi yang sangat penting, karena melalui simbol dan istilah yang telah disepakati dalam matematika itu akan membuat pembahasan selanjutnya menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih mudah untuk dikomunikasikan. Karakteristik yang ketiga yaitu berpola pikir deduktif. Dalam matematika, pola pikir yang diterima bersifat deduktif. Pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan sebagai pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif dapat terwujud dalam bentuk yang amat sederhana, tetapi juga dapat terwujud dalam bentuk yang tidak sederhana. Selanjutnya, konsisten dalam sistemnya. Dalam matematika, ada banyak sistem yang dibentuk dari beberapa aksioma dan memuat beberapa teorema. Nah, pada masing-masing sistem itu berlaku konsistensi. Artinya, dalam setiap sistem tidak boleh terdapat kontradiksi. Suatu teorema atau definisi harus menggunakan istilah atau konsep yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, memiliki simbol yang kosong dari arti.
Maksudnya, simbol matematika akan bermakna sesuatu apabila dikaitkan dengan konteks tertentu. Kosongnya arti dari model matematika adalah kekuatan matematika yang dengan sifat tersebut, matematika bisa masuk pada berbagai macam bidang kehidupan, dari masalah teknis, ekonomi, hingga ke bidang perpsikologi. Selanjutnya yaitu memperhatikan semesta pembicaraan. Berhubungan dengan kosongnya arti dari simbol matematika, apabila kita akan menggunakan simbol matematika, seharusnya memperhatikan lingkup pembicaraannya. Lingkup atau semesta pembicaraan bisa sempit, bisa luas. Contohnya, apabila kita berbicara tentang bilangan, simbol-simbol tersebut menunjukkan bilangan-bilangan pula. Yang terakhir, karakteristik matematika sekolah. Adapun perbedaan antara matematika sebagai ilmu dengan matematika sekolah, perbedaan tersebut ada dalam hal penyajian, pola pikir, keterbatasan semesta, dan tingkat keabstrakan. Manfaat belajar matematika. Apabila kita berbicara tentang manfaat belajar matematika, tentunya akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari matematika. Karena matematika itu adalah salah satu cabang ilmu yang terpenting, di mana menjadi dasar dari cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya. Nah, di sini saya rangkum menjadi beberapa manfaat. Tapi di luar ini manfaatnya tentu masih banyak ya teman-teman. Yang pertama, dengan mempelajari matematika, seseorang dapat berpikir lebih sistematis. Hal ini terjadi karena kebiasaan berhitung dan berlatih deret. Jadi, hal-hal yang kita lakukan ketika mempelajari matematika itu dapat mempengaruhi kita untuk bisa berpikir lebih sistematis. Selanjutnya yang kedua, membuat logika kita berkembang. Karena dalam pelajaran matematika, kita akan berbicara tentang berpikir secara logis dan bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang ketiga, membuat kita terbiasa berhitung, di mana berhitung adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Jadi, kita bisa menjadi lebih terlatih. Selanjutnya, kita dapat menarik kesimpulan secara deduktif, kemudian menjadi teliti, cermat, dan sabar. Demikian tadi penjelasan tentang hakikat matematika. Sampai jumpa di lain waktu.